ya, siap Pak. Sudah mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya, Guru? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya. Ya, ini sudah pertemuan yang ketiga kita di ruang kolaborasi ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah banyak sekali yang dipelajari, yaitu berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Tetapi untuk lebih khidmatnya, saya meminta Pak Lukman untuk bisa memimpin doa, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Lukman. Bapak Ibu CGP Angkatan 6 ya, yang luar biasa, dan alhamdulillah kita dipertemukan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, izin untuk share screen ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi untuk materi kita pada hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang visi dalam lingkungan belajar. Jadi visi dalam lingkungan belajar ini adalah di dalam kelas ya Bapak Ibu. Lalu tujuan pembelajaran yang diharapkan, yang pertama yaitu diharapkan Bapak Ibu dapat memahami, yaitu yang pertama adalah keyakinan kelas, pengertian dari keyakinan kelas. Lalu yang kedua diharapkan Bapak Ibu bisa mengetahui manfaat dari adanya keyakinan kelas. Nah, materi keyakinan kelas ini sudah Bapak Ibu pelajari di LMS ya. Jadi iya Pak, sudah. nanti kita hanya berdiskusi saja, memantapkan pemahaman kita, yaitu tentang apa itu keyakinan kelas, lalu manfaat apa yang kita dapat adanya keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ini kesepakatan kelas yang akan kita lalui, kita sepakati. Yang pertama adalah berbicara dengan mengangkat tangan atau resen ya. Lalu yang kedua, menghargai pendapat peserta lain. Lalu yang ketiga, hadir sepenuhnya. Yang keempat adalah sering mengecek mic. Nah, kira-kira dari kesepakatan kelas ini ada yang perlu ditambahkan? Cukup. Ya, baiklah. Kalau cukup, kita akan langsung saja di situ. Ada satu pertanyaan, ini sebagai evaluasi saja karena Bapak Ibu sudah belajar mengenai keyakinan kelas. Nah, di situ ada pertanyaan, menurut Bapak Ibu CGP apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah menurut Bapak Ibu CGP apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat, present ya. Ya, silakan Pak Hotman. Oke, terima kasih Pak Agus. Keyakinan kelas itu adalah sebuah proses melibatkan murid secara utuh dalam hal memberikan pendapat untuk membentuk sebuah kesepakatan. Jadi artinya muridlah yang membuat kesepakatan itu untuk mereka lakukan, dan diharapkan hasilnya mereka akan tumbuh budaya positif dan disiplin positif pada diri mereka. Seperti itu Pak.
Jadi keyakinan kelas itu dari murid lalu disepakati oleh guru, begitu Pak ya? Disepakati bersama dengan seluruh Ya. baik guru maupun murid, begitu Pak. Lalu Bu Dian, Pak, sekalian absen nih Bu ya. Ya, kira-kira yang Ibu yakini keyakinan kelas itu seperti apa? Iya Pak, terima kasih. Tidak jauh berbeda dengan Pak Hotmar tadi ya Pak, bahwa keyakinan kelas ini menurut kesepakatan yang dibuat oleh siswa bersama guru gitu ya, dan ini tujuannya nanti bisa memunculkan tanggung jawab Pak dari diri murid, karena mereka sendiri yang menyepakati hal-hal apa yang harus mereka patuhi di kelas, gitu Pak. Ya, betul sekali. Jadi kalau siswa yang membuat peraturan, ya, lalu siswa juga tentu saja bertanggung jawab tentang apa yang sudah dibuatnya. Ya, luar biasa yang dikatakan Bu Dian, Pak Hotma. Lalu selanjutnya Bu Siska yang terakhir ya, Bu ya. Menurut Ibu Siska, kira-kira keyakinan kelas itu apa? Silakan Bu. Dengan teman-teman yang tadi, dengan Pak Hotman, dengan Budian, memang keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama antara murid dan guru yang benar-benar membuat anak-anak bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati oleh mereka sendiri. Ya, betul sekali. Berarti kita sepakat ya bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara siswa dan guru ya, dan itu dilaksanakan secara maksimal dengan tanggung jawab. Nah, sekarang coba kita kaitkan dengan definisi yang ada pada LMS ya. Itu dulu. Saya coba share screen lagi. Nah, di sini keyakinan kelas ini definisinya adalah merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati oleh siswa dan guru di dalam kelas. Nah, di situ ada kalimat nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi tadi Bu Dian, Pak Hotma sudah mengatakan bahwa nantinya peraturan itu akan terlaksana apabila dari siswa. Lalu juga memotivasi siswa. Berarti timbulnya kebajikan universalnya adalah nilai disiplin seperti itu. Jadi kita sepakati Bu ya ini ya. Ini jadi yang dikatakan oleh Bapak Ibu Dewan Guru ini adalah hampir sama dengan yang ada di LMS, bahwa akan tumbuh nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh siswa dan guru di dalam kelas. Dan dampaknya tentu saja akan menyebabkan siswa itu menjadi disiplin. Begitu ya Bapak Ibu? Ya Pak, sepakat. Sepakat, terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan yang kedua. Apa manfaat dari adanya keyakinan kelas? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ini nanti kita menggunakan Jamboard. Silakan nanti setelah saya kirim, nanti Bapak Ibu bisa mengisikan di sana ya. Saya kirim dulu. Saya kirim ke sini. Ya, itu Bu, Bapak Ibu sudah saya kirimkan link Jamboardnya. Silakan mengisi dari pertanyaan yang nomor 2 yang saya kirim tadi. Silakan Bapak Ibu. Bisa masuk semua ya?
Tidak ada kendala? Ya, alhamdulillah. Pertanyaan yang nomor 2, apa manfaat dari adanya keyakinan kelas? Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan, ya masih proses mungkin ya. Masih proses penulisan. Karena saya yakini Bapak Ibu sudah belajar di LMS dan mungkin salah satu atau semua dari Bapak Ibu Dewan Guru sudah melaksanakan keyakinan kelas atau mempraktekkan ke dalam kelas untuk disepakati oleh siswa dan dilaksanakan. Ya, ini sudah masuk yang pertama dari Bu Siska, yaitu yang pertama adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, keyakinan kelas, ini dari Bu Dian ya. Dari Bu Dian ini, keyakinan kelas dapat memunculkan motivasi intrinsik dari siswa. Selanjutnya dari Pak Hotma Ringan, bahwa keyakinan kelas itu dapat menumbuhkan disiplin positif pada murid. Ya, luar biasa Pak Hotma. Selanjutnya ini yang terakhir ya, dari Pak Lukman. Siswa akan merasa lebih bertanggung jawab karena dilibatkan dalam membuat keputusan. Jadi saya melihat dari Bapak Ibu yang menuliskan di Jambot ini, ternyata manfaat dari keyakinan kelas adalah sangat positif Bu ya, Bapak Ibu ya. Ya, sangat positif. Coba saya ingin tahu dimulai dari sebelah kiri Bu Siska, coba apa yang dituliskan, coba diberi penjelasan. Silahkan Bu Siska. Terima kasih Pak Dwi. Di sini kan saya menulis menumbuhkan rasa tanggung jawab, di mana apa yang sudah mereka sepakati itulah yang harus mereka lakukan. Jadi tanpa ada unsur paksaan dari manapun. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Siska. Ya, luar biasa tanggapan dari Bu Siska. Selanjutnya Bu Dian ya, Bu Dian coba. Ya Pak, terima kasih. Di sini saya menjawab keyakinan kelas itu dapat memunculkan motivasi intrinsik dari diri siswa. Sebenarnya hampir sama ini Pak jawabannya dengan Bu Siska ya. Jadi keyakinan kelas itu akan membuat siswa itu tidak perlu kita paksa, tapi mereka akan menyadari dengan sendirinya karena mereka sendiri yang menyepakati apa yang sudah mereka tuliskan. Iya, jadi motivasi intrinsik itu yang paling penting dalam menetapkan keyakinan kelas. Karena misalkan siswa itu dia yang membuat tapi dia tidak memiliki motivasi intrinsik untuk berbuat positif, maka beratnya ringan. Coba silakan. Oke Pak, menumbuhkan disiplin positif pada murid, saya mendefinisikan seperti ini Pak, bahwasanya anak itu harus lepas dari karakter terperintah. Mereka itu mengerjakan sesuatu itu bukan karena perintah, tapi karena mereka menghargai nilai-nilai dan kebajikan universal yang sudah mereka tanamkan di dalam diri mereka. Seperti itu Pak. Ya, yang terakhir ini ya. Jadi ada 4 nanti, kalau cuma 3. Pak Lukman nanti gimana? Silakan Pak Lukman untuk bisa memberikan penjelasannya.
Ya, luar biasa pendapat dari Bapak Ibu Dewan Guru. Kita sepakat bahwa dengan keyakinan kelas kita bisa menciptakan lingkungan yang disiplin, lingkungan yang positif, lalu bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa. Mungkin itu yang bisa kita tarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini ya, Bapak Ibu. Sepakat ya? Sepakat Bapak Ibu? Ya, sepakat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau mengikuti sesi kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan manfaat bagi saya pribadi maupun Bapak Ibu Dewan Guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hutma, Pak Lukman, Budian.